Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Capital Asset Pricing Model. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama saya sendiri, Zini Ariza, yang kedua Elis Cahyani, yang ketiga Nesa Zahro Akila, dan yang keempat Setia Muda Agustina. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materi, yaitu yang pertama pengertian dari capital asset pricing model yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Capital asset pricing model merupakan model untuk menentukan harga suatu aset. Model ini mendasarkan diri pada kondisi equilibrium. Dalam keadaan equilibrium, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal untuk suatu saham akan dipengaruhi oleh risiko tersebut. Di sini, risiko bukan lagi diartikan sebagai deviasi standar tingkat keuntungan, tetapi diukur dengan beta. Penggunaan parameter ini konsisten dengan teori portofolio yang mengatakan bahwa apabila pemodal melakukan diversifikasi dengan baik, maka pengukur risiko dari tambahan saham ke dalam portofolio. Apabila pemodal memegang portofolio pasar, maka sumbangan risiko ini tidak lain adalah beta. Selanjutnya ada konsep-konsep penting CAPM, yaitu yang pertama ada risiko sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Risiko ini timbul akibat pengaruh keadaan perekonomian, politik, dan sosial budaya, di mana mempunyai pengaruh secara keseluruhan. Yang kedua ada risiko tidak sistematis. Risiko yang tidak sistematis atau dikenal dengan risiko spesifik adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan posisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Yang ketiga ada risiko pasar. Market risk atau risiko pasar sering juga disebut sebagai interest rate risk, yaitu nilai investasi akan menjadi turun ketika suku bunga meningkat mengakibatkan pemilik investasi mengalami capital loss. Konsep yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Elis Cahyani. Baiklah, materi selanjutnya masih mengenai konsep-konsep penting CAPM. Yang keempat adalah default risk. Risiko apabila penerbit aset gagal membayar bunga atau bahkan pokok aset. Yang kelima ada inflation risk, yaitu risiko menurunnya nilai real aset karena inflasi. Yang keenam, currency risk, yaitu risiko menurunnya nilai aset karena penurunan nilai tukar mata uang yang dipakai oleh aset. Yang ketujuh, ada political risk. Risiko menurunnya nilai aset karena perubahan dalam peraturan atau hukum karena perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan penguasa. Yang kedelapan adalah beta. Beta menghubungkan kovarian dari sebuah aset dengan portofolio pasar dengan varian dari portofolio pasar dan didefinisikan sebagai laba yang diharapkan CAPM hubungan beta. Yang terakhir, ada security market line dalam CAPM. Semua investor akan memegang portofolio pasar, yang merupakan portofolio pembanding terhadap portofolio lainnya yang diukur. Investor akan mengharapkan premium risiko untuk membeli sebuah aset berisiko seperti saham. Semakin besar risiko dari saham itu, maka seharusnya semakin tinggi premium risiko. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nisa Zahro Akila. Baiklah, materi selanjutnya yaitu asumsi-asumsi capital asset pricing model. Yang pertama, berdasarkan model Markowitz, masing-masing investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio optimal berdasarkan preferensi investor terhadap return dan risiko. Yang kedua, semua investor mempunyai distribusi probabilitas di masa depan yang identik. Yang ketiga, semua investor mempunyai satu periode waktu yang sama. Yang keempat, semua investor dapat meminjam atau borrowing dan meminjamkan atau lending uang pada tingkat return yang bebas risiko. Yang kelima, tidak ada biaya transaksi. Yang keenam, tidak ada pajak pendapatan. Yang ketujuh, tidak ada inflasi. Yang kedelapan, terdapat banyak sekali investor dan tidak ada satu investor pun yang dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas investor adalah price taker. Yang kesembilan, pasar dalam kondisi seimbang atau equilibrium. Next. Hubungan risiko dan keuntungan dalam lingkup CAPM. Ketika investor dihadapkan pada dua usulan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama, tetapi mempunyai risiko yang berbeda, maka investor yang rasional akan memilih investasi yang mempunyai risiko yang lebih kecil. Pengukuran risiko dalam CAPM yaitu menggunakan beta sebagai pengukur risiko, bukan lagi sebagai deviasi standar tingkat keuntungan.
Kita juga tahu bahwa investasi yang efisien adalah investasi yang memberikan risiko tertentu dengan risiko terkecil. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Setia Muda Agustina. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu pelonggaran CAPM. Yang pertama itu ada short sales tidak diperkenankan, yang kedua modifikasi riskless lending and borrowing rate, yang ketiga ada pajak, dan yang keempat ada faktor likuiditas diperhatikan. Materi yang selanjutnya persamaan CAPM. Persamaan resiko dan perolehan adalah RS sama dengan RF ditambah RP. RS adalah expected return on a given risk security. RF adalah risk free rate dan RP adalah risk premium. Selanjutnya yaitu bila nilai beta sama dengan 1, artinya ada hubungan yang sempurna dengan kinerja seluruh pasar seperti yang diukur indeks pasar. Contohnya nilai yang diukur oleh Dow Jones Industrial dan Standard & Poor's 5000 Stock Index. Beta adalah ukuran dari hubungan paralel dari semua saham biasa dengan seluruh tren dalam pasar saham. Bila beta besar dari 1, artinya saham cenderung naik dan turun lebih tinggi daripada pasar. Sedangkan bila beta kecil dari 1, artinya saham cenderung naik dan turun lebih rendah daripada indeks pasar secara umum. Selanjutnya, perubahan persamaan risiko dan perolehan dengan memasukkan faktor beta dinyatakan sebagai RS sama dengan RF ditambah beta S dalam kurung RM dikurang RF. RS adalah expected return on a given risk security, RF adalah risk free rate, RM adalah expected return on the stock market as a whole, dan beta S adalah stok beta yang dihitung berdasarkan waktu tertentu. Selanjutnya, untuk yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Capital Asset Pricing Model merupakan kontribusi fundamental bagi pemahaman kita tentang faktor-faktor penentu harga aset. Capital Asset Pricing Model adalah teori dengan implikasi yang mendalam untuk harga aset dan perilaku investor. Model ini telah dikembangkan dengan berbagai cara untuk mengakomodasi beberapa kompleksitas dalam dunia nyata. Terlepas dari itu, batas-batas yang terdapat dari asumsi yang mendasari fundamental validitas CAPM sepenuhnya tanpa celah, dan terlepas dari model lainnya, CAPM masih merupakan model yang dominan dan digunakan sebagai paradigma untuk memahami keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian. Baiklah, sekian dari penjelasan dari materi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.